Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya mau membawakan materi tentang pengumpulan dan pre-processing data, yang mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen project data science. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada dua bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data yang meliputi survei dan kuesioner, kemudian web scraping, dan juga data dari sumber sekunder. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang pre-processing data, yang mana pre-processing data ini mencakup materi tentang pembersihan data dan juga transformasi data. Nah, yang pertama yang menjadi topik bahasan kita adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama itu adalah survei dan kuesioner. Nah, survei dan kuesioner ini dia merupakan metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari responden. Desain kuesioner yang baik itu harus jelas, sederhana, dan juga sesuai dengan tujuan surveinya. Kemudian pertanyaannya harus disusun dengan urutan yang logis atau sistematis gitu ya, dan menghindari beberapa istilah yang ambigu sehingga bisa membingungkan pengisi dari survei atau kuesioner yang kita berikan. Kemudian survei itu juga bisa kita lakukan secara online, melalui pos, atau juga secara pribadi. Analisis data hasil survei ini juga merupakan tahapan yang penting, mulai dari pembersihan data hingga analisis statistik untuk nantinya kita bisa menggali wawasan yang berguna dari informasi yang sudah berhasil kita kumpulkan. Nah, teknik yang kedua adalah web scraping. Teknik web scraping ini adalah cara untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber online seperti situs web, media sosial, atau database publik secara otomatis. Nah, proses dari web scraping ini dia melibatkan ekstraksi informasi dari halaman web dan menyimpannya ke dalam format yang bisa kita olah. Nah, seringkali format tersebut dalam bentuk file teks ataupun spreadsheet. Nah, yang terakhir adalah data dari sumber sekunder. Nah, sumber data sekunder ini seperti database umum, laporan riset, atau arsip publik itu sering kita gunakan dalam analisis data. Nah, proses validasi dan pengolahan data dari sumber sekunder ini sangat penting dilakukan untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan keandalan data sebelum digunakan dalam analisis yang lebih lanjut. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pembersihan data. Nah, jadi untuk membersihkan data, kita ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah strategi nilai kosong pada dataset. Nah, untuk strategi nilai kosong pada dataset ini, poin pertama yang mungkin akan kita pilih adalah penghapusan baris atau kolom. Nah, jika hanya sebagian kecil dari baris data yang memiliki nilai hilang, baris tersebut bisa kita hapus untuk mencegah gangguan terhadap analisis. Tetapi ketika kita melakukan ini, risikonya adalah bisa mengurangi jumlah data yang tersedia. Kalau suatu kolom memiliki banyak sekali nilai yang hilang atau tidak relevan, kadang lebih baik menghapus kolom tersebut agar tidak mempengaruhi analisis. Nah, jadi dalam penghapusan baris atau kolom tersebut, kita bisa melakukan penghapusan terhadap beberapa baris yang kosong kalau baris itu hanya sedikit. Tetapi kalau misalnya ada beberapa baris yang kosong di kolom yang sama, maka lebih baik satu kolom tersebut dihapus saja. Nah, kemudian strategi yang kedua dari nilai kosong pada dataset ini adalah imputasi dari nilai yang hilang. Nah, dari nilai yang hilang itu kita bisa menggantikan dengan statistik seperti min, kemudian median atau modus dalam kolom tersebut.
Nah, ini akan berguna jika nilai yang hilang itu hanya sedikit atau tidak krusial. Nah, kemudian yang selanjutnya menggunakan teknik seperti interpolasi untuk memperkirakan nilai yang hilang berdasarkan nilai sekitarnya. Jadi di strategi yang kedua nih itu ada dua alternatif. Yang pertama kita gantikan nilai yang hilang tersebut dengan min, median atau modus dari kolom tersebut, atau kita memperkirakan nilai yang hilang berdasarkan nilai-nilai dari sekitarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa menggunakan strategi penggunaan model prediktif. Nah, di mana menggunakan model prediktif ini seperti regresi atau algoritma machine learning lainnya untuk memprediksi dan mengisi nilai yang hilang berdasarkan pola dalam data lain. Nah, ini seringkali memberikan estimasi yang lebih akurat. Nah, kita juga bisa menggunakan teknik khusus nih. Yang pertama adalah melibatkan pembuatan beberapa perkiraan untuk nilai yang hilang dan membuat beberapa versi dataset yang akan diimputasi. Dan yang kedua, jika ada informasi tambahan yang dapat membantu kita dalam mengidentifikasi nilai yang hilang, ini bisa lebih digunakan untuk memperkirakan kira-kira nilai yang tepat untuk diisikan di baris yang hilang atau kolom yang hilang tersebut itu berapa. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi outliers pada dataset. Nah, yang pertama kita bisa pakai metode statistik deskriptif. Nah, kita akan menggunakan statistik seperti min, median, dan deviasi standar untuk mengidentifikasi nilai yang jauh dari rata-rata atau yang berada di luar rentang tertentu. Teknik yang kedua adalah dengan visualisasi, jadi kita gunakan plot seperti box plot, histogram, atau scatter plot untuk mengidentifikasi titik data yang letaknya paling jauh dari pola umum. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan metode IQR atau interquartile range. Outlier dapat diidentifikasi berdasarkan kuartil dari distribusi data, di mana nilai-nilai di luar kisaran Q1 min 1,5 IQR atau Q3 plus 1,5 IQR dianggap sebagai outlier. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga adalah transformasi data. Nah, yang pertama kita bahas adalah teknik normalisasi. Jadi normalisasi di sini digunakan untuk mengubah nilai-nilai dalam dataset menjadi rentang skala yang seragam. Nah, biasanya dilakukan ketika skala data sangat bervariasi. Proses normalisasi ini mengubah nilai-nilai agar berada dalam rentang tertentu seperti 0,1 atau min 1 dan 1. Manfaat normalisasi ini adalah menyamakan rentang variabel sehingga tidak ada variabel yang mendominasi dan meningkatkan performa algoritma machine learning yang sangat sensitif terhadap skala seperti KNN atau SVM. Nah, yang kedua bisa kita lakukan dalam transformasi data adalah standarisasi. Standarisasi data di sini bertujuan untuk mengubah distribusi data sehingga data tersebut memiliki min 0 atau deviasi standar 1. Prosesnya mengurangi rata-rata dari setiap nilai dan membaginya dengan deviasi standar. Manfaat dari standarisasi ini adalah membantu memperjelas interpretasi koefisien dalam beberapa model statistik dan berguna dalam algoritma yang mengasumsikan distribusi normal seperti analisis regresi. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah encoding variabel kategori. Jadi ketika kita bekerja dengan variabel kategori saat menganalisis data, ada beberapa strategi untuk mengubahnya menjadi format yang dapat diproses oleh algoritma machine learning seperti teknik one-hot encoding atau label encoding.
Nah, memilih di antara keduanya itu tergantung pada konteks dan jenis data yang telah kita miliki. Keputusan ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana algoritma mesin learning kita itu bisa memproses dan memahami variabel kategori dalam analisis data. Nah, berikut adalah detail perbedaan antara encoding dengan one-hot encoding. Jadi dari segi definisi, encoding itu mengubah setiap nilai dalam variabel kategori menjadi angka. Kalau one-hot encoding itu membuat kolom baru untuk setiap nilai yang unik dalam variabel kategori dan menilai kehadiran atau ketiadaan nilai tersebut dalam suatu baris. Nah, kalau dari segi proses encoding itu setiap kategori dinilai dengan nilai numerik berdasarkan urutan atau alur tertentu. Nah, kalau one-hot encoding, ketika kita memiliki variabel warna dan warna tersebut memiliki nilai merah, biru, dan hijau, masing-masing akan dibuat kolom terpisah dan nilai 1 atau 0 itu menunjukkan kehadiran nilai tersebut pada baris tertentu. Nah, contohnya kalau encoding itu ketika kita memiliki variabel warna dengan nilai merah, biru, dan hijau, nanti bisa di-encode menjadi 1, 2, dan 3 secara berurutan. Jadi 1 ini untuk merah, 2 untuk biru, dan 3 untuk hijau. Kalau one-hot encoding itu, baris dengan nilai merah nanti akan memiliki nilai 1 pada kolom merah, dan nilai 0 pada kolom selain merah. Nah, kalau dari segi manfaatnya nih, encoding ini dia berguna saat ada urutan atau level inherent dalam variabel kategori. Nah, kalau one-hot encoding, manfaatnya dia bisa mempertahankan informasi kategori tanpa menyandikan hierarki atau urutan di antara nilai-nilai yang ada dalam kategori. Nah, untuk memahami teknik pengumpulan data dan juga preprocessing data, kita terapkan pada studi kasus yaitu analisis transaksi pelanggan di salon kecantikan. Yang pertama pada pembahasan studi kasus ini adalah kita mengumpulkan data terlebih dahulu. Narasinya adalah seperti ini. Jadi sebuah salon kecantikan yang bernama Glamour Beauty, dia mencatat data transaksi pelanggan setiap harinya. Dan transaksi ini datanya itu mencakup pelayanan yang dipesan, harga, kemudian tanggal transaksi, dan juga beberapa pelanggan yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, mereka, si salon kecantikan ini, dia akan mengumpulkan data dari 3 sumber nih ceritanya, yaitu survei dan kuesioner, web scraping, dan data dari sumber sekunder. Nah, data yang pertama itu adalah survei dan kuesioner. Nah, ketika kita mendapatkan data yang kita sebar melalui pelanggan ataupun beberapa pelaku bisnis yang ada di salon tersebut, yang akan kita lakukan adalah kita akan memproses atau memvalidasi data dari survei atau kuesioner tersebut. Nah, untuk membuat kuesioner ataupun survei, kita harus merancang pertanyaan atau bentuk dari kuesioner dan survei tersebut dengan baik. Dan kita fokuskan isi dari kuesioner dan survei tersebut di transaksi pelanggan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lakukan validasi. Jadi kita melakukan uji coba kecil terhadap kuesioner dan survei untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat itu bisa dipahami dengan jelas oleh responden dan nantinya jawaban-jawaban dari mereka itu akan menghasilkan data yang kita perlukan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada verifikasi kembali terhadap data yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, kalau kita sudah berhasil mengumpulkan data dan kuesioner,
apabila kita sudah mengumpulkan data dari kuesioner dan survei tadi, langkah selanjutnya kita akan memverifikasi untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam pengisian dan kejelasan dari jawaban yang diberikan. Nah, tahap yang selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi dalam pengolahan data ini kita akan melakukan pembersihan data. Pembersihan data di sini maksudnya adalah kita memastikan bahwa data-data yang sudah kita peroleh dari survei dan kuesioner tadi itu bebas dari kesalahan input, kemudian bebas juga dari nilai-nilai yang hilang atau outlier-outlier yang tidak masuk akal. Nah, kemudian setelah kita bersihkan, kita akan gabungkan data tersebut. Nah, jika diperlukan, kita perlu menggabungkan dari survei dengan beberapa data internal yang dimiliki oleh salon kecantikan tersebut agar kita bisa menyusun data yang lebih lengkap. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah transformasi data. Jadi dalam transformasi data ini kita lakukan analisis terhadap hasil kuesioner dan survei. Kita akan mengubah jawaban-jawaban kuesioner menjadi format yang dapat diolah. Misalnya dalam bentuk numerik atau dalam bentuk kategoris gitu ya, untuk kemudian diintegrasikan ke dalam analisis data yang sudah ada. Nah, tahap yang selanjutnya kita akan melakukan verifikasi dan dokumentasi. Nah, jadi kita akan memastikan bahwa hasil dari kuesioner dan survei itu telah diintegrasikan dengan benar ke dalam data yang ada dan konsisten dengan tujuan analisis. Dan yang selanjutnya adalah dokumentasi proses. Jadi kita mendokumentasikan langkah-langkah yang telah kita lakukan saat kita mengumpulkan dan memproses data kuesioner dan survei tadi. Nah, ini tuh penting untuk menyimpan catatan yang jelas terkait dengan proses transformasi dan pengolahan data agar dapat dipahami dan dianalisis ulang di kemudian hari. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah dengan menggunakan web scraping. Nah, web scraping ini kita menentukan sumber datanya dulu. Jadi kita mengidentifikasi sumber data yang relevan seperti situs web atau platform online yang dia menyediakan informasi terkait dengan transaksi atau ulasan pelanggan terhadap salon kecantikan yang kita bahas. Kemudian yang selanjutnya kita memastikan sumber data yang akan di-scrape itu memiliki reputasi yang baik, validitas yang baik juga, dan keandalan yang memadai untuk kita gunakan nantinya ke dalam analisis. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan teknik web scraping untuk mengambil data dari sumbernya. Biasanya ekstraksi ini dilakukan dengan pemrograman menggunakan bahasa seperti Python ataupun pustaka seperti Beautiful Shop atau Scrapy. Nah, dalam pengolahan data kita akan melakukan ekstraksi ya yang pertama tadi, dan yang selanjutnya akan kita bersihkan datanya. Jadi setelah kita ambil data, kita harus melakukan pembersihan untuk menghapus beberapa informasi yang tidak relevan dan juga memperbaiki format yang mungkin tidak sesuai dan menangani beberapa nilai yang hilang ataupun duplikat. Nah, setelah kita bersihkan, kita akan mentransformasi data tersebut. Nah, transformasi data ini kita bisa melakukannya dengan strategi strukturasi data, yaitu menyusun ulang atau mengatur data yang di-scrape agar sesuai dengan struktur yang dapat digunakan untuk analisis. Nah, ini termasuk penyesuaian format tanggal, perubahan ke format numerik atau kategoris, dan juga lain-lainnya. Nah, sama seperti kuesioner dan survei tadi, kita akan melakukan verifikasi data. Jadi kita akan memastikan bahwa data yang kita hasilkan dari web scraping itu akurat dan sudah sesuai dengan tujuan analisis yang kita tetapkan. Nah, kita juga melakukan dokumentasi terhadap proses yang sudah kita lakukan
dalam proses web scraping ini termasuk teknik yang sudah kita gunakan, kemudian sumber data, dan perubahan yang dilakukan pada data. Nah, hal ini penting untuk memahami kembali proses dan hasilnya, serta untuk membagikan informasi dengan tim atau rekan-rekan kita yang terlibat dalam pengembangan proyek ini. Nah, sumber data yang selanjutnya adalah sumber data dari data eksternal. Nah, dalam proses validasi data, kita harus melibatkan penelitian tentang beberapa sumber data eksternal yang mungkin kita gunakan dalam penyelesaian proyek ini. Jadi, kita harus memastikan bahwa sumbernya itu bisa dipercaya, sangat terpercaya, dan memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan data yang memang sifatnya sudah berkualitas. Nah, selanjutnya, data dari sumber eksternal itu mungkin ada beberapa yang mirip atau saling melengkapi antara satu sama lainnya, yang akhirnya kita harus membandingkan dengan data internal salon kecantikan kita untuk menilai keakuratannya. Nah, kita memastikan bahwa data dari sumber eksternal itu sejalan dengan data internal atau tidak memiliki inkonsistensi yang signifikan. Jadi artinya meskipun kita mendapatkan data dari luar ketika kita mau mengimplementasikan ke studi kasus kita, yaitu di salon kecantikan yang kita tentukan di awal yaitu Glamour Beauty, itu sinkron gitu ya. Artinya data dari luar dengan data yang ada di internal kita itu tidak mengalami ketimpangan yang jauh. Nah, terus yang selanjutnya kita melakukan evaluasi nih terhadap konsistensi dan kesesuaian data dengan kebutuhan dari analisis di salon kecantikan Glamour Beauty. Nah, kita memastikan bahwa data tersebut lengkap, konsisten, dan juga relevan dengan tujuan analisis kita. Nah, yang selanjutnya kita akan mulai mengolah data. Jadi kita memastikan data sekunder kita itu bebas dari nilai yang hilang, duplikat, ataupun format yang tidak sesuai. Nah, pembersihan ini dapat melibatkan penghapusan entry yang tidak relevan atau penggabungan data dari berbagai sumber. Nah, yang selanjutnya integrasi data. Jadi jika data dari sumber eksternal ini tuh berbeda-beda formatnya, langkah yang kita lakukan itu bisa menormalisasikan data untuk memastikan bahwa formatnya nanti bisa seragam dan nantinya juga bisa digunakan secara konsisten dalam proses analisis. Nah, apabila kita sudah mengolahnya, maka yang selanjutnya akan kita lakukan adalah mentransformasi data tersebut. Jadi, kita akan menyesuaikan format data eksternal tersebut dengan struktur data internal di salon kecantikan Glamour Beauty. Nah, ini mungkin melibatkan pengubahan format tanggal, kemudian mungkin ada beberapa kolom yang harus kita gabungin atau penyesuaian lainnya agar data eksternal itu sejalan dengan format yang sudah ada di internal salon kecantikan Glamour Beauty. Nah, setelah kita transformasikan, maka hal yang kita lakukan adalah verifikasi ulang untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dari sumber eksternal tadi itu terintegrasi dengan baik dan konsisten dengan data yang ada di internal. Nah, kita juga wajib untuk mendokumentasikan secara rinci langkah-langkah yang sudah kita lakukan selama proses pengolahan data sekunder tadi. Jadi dokumentasi ini sangat penting untuk pelacakan, ulasan ulang, dan transparansi terhadap proses transformasi data. Nah, kemudian setelah tadi kita melakukan pengumpulan data, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah pembersihan data. Nah, data pada Glamour Beauty yang akan kita bahas pada studi kasus ini sama ya. Jadi layanan yang dipesan, harga, tanggal transaksi, dan juga pelanggan. Nah, cuman ternyata di sini setelah
lakukan pengolahan dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi, pihak salon ini ceritanya mereka menemukan beberapa masalah dalam dataset yang mau nggak mau dia harus dibersihkan dulu sebelum kita lakukan analisis lebih lanjut. Nah, teknik yang pertama adalah penghapusan baris atau kolom. Jadi setelah pemeriksaan awal nih, ceritanya mereka sudah menemukan kolom yang tidak relevan seperti ID transaksi, yang kolom ini tidak memberikan kontribusi apapun pada analisis layanan yang paling diminati ataupun analisis untuk mengidentifikasi tren harga. Jadi pihak salonnya ini memutuskan untuk menghapus kolom ID transaksi untuk mengurangi kompleksitas dari dataset. Nah, atau kita juga bisa melakukan imputasi terhadap nilai yang hilang. Jadi mungkin beberapa entry tentang layanan yang dipesan oleh pelanggan itu bisa hilang karena adanya kesalahan input yang dilakukan oleh staf salon. Nah, untuk menangani masalah ini, mereka menggunakan pendekatan yang sederhana, yaitu dengan mengisi nilai yang hilang berdasarkan layanan yang sering dipesan pada hari yang sama. Nah, atau kita juga bisa melakukan dengan strategi yang ketiga, yaitu kita menggunakan model prediktif. Nah, untuk mengatasi nilai yang hilang dengan lebih akurat, Glamour Beauty ini melakukan dia menggunakan model klasifikasi sederhana berdasarkan waktu transaksi sekaligus layanan yang sering dipesan oleh pelanggan lain pada hari yang sama. Nah, model ini membantu dalam memprediksi layanan yang mungkin dipesan oleh pelanggan yang memiliki nilai transaksi yang hilang. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan teknik khusus. Pihak salon itu bisa saja menerapkan teknik deteksi outlier untuk menemukan transaksi yang mungkin mencurigakan atau di luar distribusi umum. Nah, transaksi yang diidentifikasi sebagai outlier ini akan diperiksa lebih lanjut untuk memastikan keabsahan dan kesalahan potensial dalam input data. Nah, langkah yang terakhir yang kita lakukan adalah mengevaluasi. Jadi, setelah kita melakukan pembersihan data, tim itu akan melihat kembali hasil analisisnya sebelum dan sesudah pembersihan data. Nah, evaluasi ini akan membantu dalam memastikan bahwa data yang dibersihkan itu bisa memberikan hasil yang konsisten dan tidak mempengaruhi interpretasi dari keseluruhan analisis. Nah, pembahasan yang ketiga adalah transformasi data. Jadi setelah data tadi kita kumpulkan, kemudian kita bersihkan, dan yang terakhir itu akan kita transformasikan. Nah, transformasi strategi yang pertama adalah kita lakukan normalisasi. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa normalisasi di sini merupakan proses untuk mengubah skala nilai dari beberapa variabel sehingga nanti nilainya bisa sama berada pada rentang tertentu. Nah, misalnya dalam studi kasus yang tadi, ketika kita memiliki variabel pendapatan pelanggan dan jumlah transaksi, yang dimana pendapatan pelanggan dan jumlah transaksi itu kan pasti dia memiliki rentang nilai yang berbeda-beda. Nah, normalisasi ini nanti bisa membantu kita dalam membuat data tersebut pada skala yang sama. Nah, ini adalah contohnya. Jadi jika pendapatan pelanggan itu memiliki rentang nilai antara 100.000 hingga 1 juta dan jumlah transaksi memiliki rentang nilai antara 1 hingga 50, kita bisa menggunakan metode normalisasi seperti min-max scaling untuk mengubah keduanya menjadi nilai antara 0 hingga 1. Nah, ini bisa diselesaikan dengan rumus ini, nilai normalisasi sama dengan nilai asli dikurangi minimum dibagi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, teknik yang selanjutnya adalah standarisasi data. Jadi, kalau standarisasi ini dia mengubah distribusi nilai sehingga memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1.
Nah, standarisasi ini membantu dalam memastikan bahwa semua variabel itu bisa memiliki skala yang sama dan dapat dibandingkan dengan mudah. Oke, contoh studi kasus dalam standarisasi data ini. Jadi, ketika kita memiliki variabel seperti usia pelanggan dan jumlah kunjungan, di mana kedua variabel ini memiliki skala dan distribusi yang berbeda, standarisasi ini bisa dilakukan menggunakan metode seperti Z-score normalization. Jadi, misalnya kita akan mengubah usia dan jumlah kunjungan menjadi distribusi dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Nah, rumus yang bisa kita gunakan adalah ini, yaitu Z-score sama dengan nilai asli dikurangi rata-rata dibagi dengan deviasi standar. Nah, oke. Untuk materi kali ini cukup sekian teman-teman. Semoga bisa memahamkan teman-teman terkait dengan bagian dari manajemen project data science yang harus mempelajari tentang pengumpulan data dan pre-processing data, dan juga semoga teman-teman bisa memahami konteks tersebut ke dalam studi kasus yang sudah kita bawakan tadi, yaitu berkaitan dengan analisis transaksi pelanggan di sebuah salon kecantikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.